Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini tanggal 12 Februari 2023 dan kita akan mendengarkan firman. Kasih Tuhan yang akan setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan dalam bahasa Ibrani, Direshu Adonai. Ini YHWH ya, Adonai Behimatsu Gera uhum bilkheyo togaru. Ya, yang artinya begini teman-teman ya. Dikasih oleh Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Di sini katakan, sorry ini tertutup ya. Oke. Ya, carilah Tuhan di ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Puji Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mencari Tuhan, berusaha mencari Tuhan. Ketika Tuhan kita sudah dapatkan Tuhan itu dalam hidup kita, maka satu hal yang Tuhan mau dalam hidup, tetap terus ada di dalam hadirat. Kalau kita baca tadi kata firman Tuhan, ada deresio di situ, ya. Deresio, huruf D awalnya, D, ya. Huruf D, alef, bet, det, kaf, lamet, ya. Ada huruf D. D, artinya apa? Pintu, alef, bet, gimel, dalet, dalet, dalet. Itu berbicara itu dalet, ya. Berbicara kalau dalet itu berbicara tentang pintu. Angka 4, kalau angka 4 itu berbicara tentang apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil. Baru apa lagi? Timur, barat, utara, selatan. Ya, 4 mata penjuru. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu berbicara tentang dalet itu siapa pintu. Siapakah pintu itu? Yaitu Yesus. Akulah jalan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus, kata firman Tuhan, kata Yesus. Jadi ikut Yesus. Berbicara tentang 4 mata angin, ya, 4 mata penjuru. Ada 4, timur, barat, utara, selatan. Mengapa berbicara tentang timur? Mengapa berbicara tentang timur? Ya. Kalau kita berbicara tentang timur itu banyak teman, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Berbicara tentang timur, ya. Ketika kita baca di kitab Matius itu orang-orang Majus datang dari mana? Dari timur. Mengapa awalnya timur? Karena dari situlah terbit matahari. Dari timur, dari situlah terbit cahaya. Dari situlah terbit kebenaran. Dari situlah terbit, wow, dahsyat. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Apa alasannya? Kan firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena suatu saat
Firman Tuhan itu, firman Tuhan katakan sudah, ketika sudah digenapi, orang mencari firman Tuhan ini tidak ada lagi. Orang mencari firman Tuhan tidak akan dapat lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi. Ya, ketika kita baca di dalam kitab Amos, orang akan mencari dari utara, selatan, timur, barat. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi. Waktunya sekarang kita harus tetap cari Tuhan. Waktu sekarang adalah waktu terakhir. Ketika kita melihat keadaan dunia sekarang, ketika kita melihat keadaan dunia yang menghimpit sekarang, wow, manusia sekarang akan kebanyakan mementingkan apa, teman-teman? Ya. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, firman Tuhan katakan taatilah perintah-perintah Tuhan. Jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus mentaati firman Tuhan? Kita harus mengerti siapa Yesus itu. Siapa pribadi Yesus. Karena berbicara tentang Dalet, ya, berbicara tentang Alef, Bet, Gimel, Dalet, berbicara tentang Dalet, itu berbicara tentang 4 mata angin, 4 di dalam Injil kan, kitab Injil, Kejadian, Keluaran, Imamat, Kejadian, Keluaran, Imamat lagi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua ini Kejadian sampai Wahyu itu Injil. Tetapi ketika dimasuk di dalam perjanjian baru, yang paling utama bercerita tentang siapa Yesus. Siapa Yesus itu di dalam Matius sampai Yohanes. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti suatu saat dia tidak berkenan lagi untuk ditemui. Kenapa? Karena sudah digenapi. Manusia akan mementingkan diri sendiri. Manusia akan mementingkan akan kepentingannya. Dia tidak mementingkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, percayalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ayatnya banyak. Ayatnya banyak. Ada orang berkata begini kepada saya, ngapain percaya kepada Yesus? Saya bilang, saya punya dasar di dalam firman Tuhan. Ketika kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1, ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, nanti kita akan bahas. Saya belum bahas. Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang kegenapan seluruhnya ada di situ, teman-teman. Sahabat-sahabat, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi kita melihat itu dalam bahasa itu sudah ada, teman-teman. Sudah ada, jemaat-jemaat Tuhan sudah ada. Jadi sudah ada. Berbicara tentang Kristus adalah Tuhan sudah ada dan sudah digenapi. Ya, berbicara tentang kegenapan, berbicara tentang kegenapan itu dalam Kejadian 1 ayat 1, tapi dalam bahasa Hebrew. Nanti kita akan bahas itu. Kita minggu depan, hari Minggu kita akan bahas itu. mengenai siapa Yesus. Kan ada sangkut paut. Carilah Tuhan, deresu. Baru kata deresu, baru dalet. Huruf D, dalet, pintu. Baru kita berbicara satu kata, dalet. Tetapi ketika kita uraikan juga, ada dalet, ada lamet, ya. Dalet, lamek, ya kan? Lamek, dalet. Baru ada kata tahu. Jadi 4, jadi 3. Dari 4 jadi 3. Nah itu kita akan bahas lagi.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat, setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar. Saya punya kerinduan begini teman-teman. Saya punya kerinduan supaya jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengerti bahasa Ibrani. Ini ya saya kasih tahu. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya beli waktu itu ya. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya pakai ini tahunnya. Ya. Nah ini. Ya. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya beli ini Kamis tanggal 10 tanggal 10 bulan 11 2011. Jadi kita mau belajar teman-teman. Saya punya kerinduan dalam hati saya, Tuhan tolong jemaat Tuhan biar mengerti bahasa Ibrani. Nah, jemaat Tuhan yang ada di sini di GPD Indonesia ini, ada beberapa jemaat yang sudah pelajari. Ada juga yang ketika udah di depannya Tuhan, ada jemaat yang tapi dengan lihat usianya juga udah waktunya mungkin ya. Karena waktu juga sekitar kurang lebih 80-an umurnya. Dia masih mau belajar bahasa Ibrani. Ada juga bapak yang ada udah sekitar 65, 60, waktu itu 63. Dia suka belajar. Dan saya ajari. Karena kerinduan saya yang paling dalam jemaat Tuhan semua itu mengerti, memahami siapa pribadi Yesus itu. Siapakah Yesus itu? Kalau kita mengerti siapa Yesus di dalam firman Tuhan, kita akan wow, keren. Ya. Dan saya juga mempunyai kitab dari sana, dari itu. Dari Israel ini. Ada teman-teman. Ini tulisan Ibrani semua teman-teman. Ini kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dalam bahasa ini ada. Bahasa Ifrit, kalau bahasa Ibrani adalah Ifrit ya. Ini ada. Sebab itu kerinduan saya yang paling dalam, sahabat-sahabat yang ada di dalam kasih Kristus. Teman-temanku yang ada di dalam kasih Kristus, mari kita mau setia kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Mari kita cari Tuhan. Mari kita dekat kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Jangan pernah melupakan Tuhan sedetik pun. Tapi ayo cari Tuhan. Ayo mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ayo andalkan Tuhan dalam segala hal. Wow, keren. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha mulia teman-teman. Dia sangat suci. Dia sangat suci, dia mau jadi manusia. Wow, luar biasa. Untuk siapa dia jadi manusia? Untuk kita semua. Oleh sebab itu, firman Tuhan anjurkan, cari dia terus, cari dia, cari Tuhan terus. Ketika sudah mendapatkan pribadi Tuhan itu, ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Kan kita sudah mengerti siapa Tuhan, kan kita sudah tahu siapa Tuhan, kan kita sudah pahami siapa Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mau mencari Tuhan atau tidak? Atau kita cuma sibuk dengan pekerjaan kita, atau kita cuma sibuk dengan aktivitas kita. Kita lupa cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita semua.
Bukan hanya kepada Bapak, bukan hanya kepada Bapak Ibu. Bukan hanya kepada teman-teman sahabat-sahabatku di dalam kasih Kristus. Bukan hanya kepada sahabat-sahabatku. Bukan hanya kepada teman-temanku di dalam kasih Kristus. Bukan. Itu berlaku juga di dalam pribadi saya. Saya cuma menyampaikan apa maunya Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada teman-teman. Kita dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Wow, keren Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan sanggup memulihkan perekonomianmu. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu. Tuhan sanggup memulihkan yang terutama adalah pribadi-pribadimu. Tuhan sanggup memulihkan sikap yang tidak baik menjadi baik. Dia sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari ketika kita mendapatkan. Ayo kita memang wow. Jangan ketika kita udah tahu Yesus. Wah, dia Yesus adalah Tuhan. Ya udah. Nggak boleh seperti itu teman-teman. Sahabat-sahabatku di dalam kasih Kristus. Tidak boleh seperti itu. Jangan cuma yang penting saya sudah tahu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jangan hanya seperti itu. Tapi ketika kita sudah tahu mengerti siapa Kristus itu, kita lebih dekat dengan Dia. Kita dekat, kita lebih lagi intim dengan Tuhan. Mari kita lebih dekat sama Tuhan. Mari kita lebih erat lagi dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini wow, melihat keadaan sekarang banyak orang yang beranggap yang paling benar. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, dalam kehidupan, cari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dimanapun kita berada, kita mau cari Tuhan. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita mulai sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Mungkin kita sudah mulai melupakan Tuhan. Mungkin kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Saya selalu masih teringat Bapak Ibu Saudara. Ya, kejadian di tempat orang tua kan. Tanggal 8. Saya udah kasih di video tanggal 8. Saya udah kasih di YouTube. Kejadian orang tua, rumah mereka terbakar. Tapi puji Tuhan, Papa dan Mama saya kuat. Bukan istilahnya kalau secara manusia berpikir ini kan lagi ibadah, hari Minggu mereka pergi ibadah, pulang udah nggak ada rumah, nggak ada lagi tempat tinggal. Dan saat ini lagi beli, kemarin beberapa hari yang lalu udah dikasih udah dibeli besi, ya ada semen dan lagi dicari bata merah, ya kalau orang Manado bilang tela, bata merah ya, cari bata merah
Sebab itu saya lagi berdoa, gimana ya? Tapi apa sih Tuhan? Mereka sampai saat ini mencari Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan, mereka tetap bersyukur, mereka tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Ada rencana yang indah, dan saya pun wow, saya pun senang sebagai anak. Saya wow ya, karena orang tua, papa dan mama di Manado itu mereka adalah jemaat yang setia di gereja GPDI Philadelphia Phnom Penh. Mereka setia dari tahun 86 atau 87. Papa itu dipercayakan sebagai bendahara gereja. Sampai terbangunlah gereja yang begitu besar. Dulu gerejanya masih kecil, 7 kali 12 kalau tidak salah saya itu. Sekarang wow, itu karena apa? Karena campur tangan Tuhan. Tidak lama 2 atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu diganti ya sebagai ketua. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Secara logika manusia, tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap setia, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Masalah datang, mereka tetap ibadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabatku dalam kasih Kristus, teman-temanku dalam kasih Kristus, ayo cari Tuhan, ayo setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun dalam hidupmu, dalam hidupku. Jangan pernah meninggalkan Dia yang memberikan hidup di dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya tetap cari Tuhan. Masalah datang ada pasti. Saya lagi bergumul tentang pelayanan, bergumul tentang pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saya lagi bergumul bagaimana ini Tuhan. Tapi suara itu berkata, jangan takut, percaya dan imani bahwa Tuhan sanggup mengadakan semua. Saya hanya berkata terima kasih. Sekalipun tatkala ketika pas ada waktunya tidak ada apa-apa. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang cari, berarti kita memang benar-benar mencari. Bukan hanya sekedar cari nggak dapat. Tapi di sini berbicara tentang cari. Itu sampai mendapatkan. Karena huruf dalet, huruf pertama itu mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita ada mata, ada 4 mata. Ada timur, barat, utara, selatan. Dan pada saat Tuhan mau dalam hidup tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur punya Tuhan, punya Elohim, punya Juru Selamat dalam hidup kami. Yaitu nama Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, atau dalam bahasa Ibrani katakan Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat
buat firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami lebih dekat dengan Tuhan, mengingatkan kami supaya kami lebih cari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami tetap berkata Engkau sangat baik. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun berada. Tuhan, Engkau adalah penyembuh dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada di rumah sakit Tuhan tolong Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang ada di rumah dalam keadaan sakit Tuhan tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terutama Tuhan, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengalami sakit yang ada Tuhan pulihkan, sembuhkan yang sakit Tuhan, yang mulai mati rohani, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus. Yang mulai mati rohani Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan tolong Tuhan adakan dalam nama Yesus. Tuhan, yang mereka lagi bekerja Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Setiap bisnis, usaha, pekerjaan umat-umat-Mu dibuat berhasil. Setiap kami yang bekerja dibuat berhasil. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang ada. Umat-umat Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih segala permasalahan persoalan dari jemaat-jemaat-Mu. Tuhan adalah sumber, segala sumber yang sanggup menyelesaikan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati negeri kami, Tuhan berkati Tuhan bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan dari presiden, wakil presiden, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat. Dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan aparat negara, berkati DPR MPR yang ada, Tuhan berkati. Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang ada biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari pimpinan pusat dan sampai kepada kelurahan-kelurahan yang ada, baik pun di kepala-kepala desa, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai RT RW Tuhan berkati. Dan berdoa buat bangsa Israel juga Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Tuhan, biar mereka percaya kepada Yeshua Elohim, Yeshua Masih sebagai Elohim atau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan. Makasih Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkan kami. Berkati pelayan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah semua seturut dengan kehendak saja. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak yang ada dimanapun berada Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat, damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Memberkati, melindungi, mengasihi kita dan menjaga kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.